Tetapi di sini kita harus memahami bahwa persaudaraan antara muslim dengan muslim ini harus kita pahami. Jadi ketika kita ini merasa bahwa kita adalah saudara dari muslim yang lain, maka kata Rasulullah SAW, ini ada konsekuensinya. Di antaranya konsekuensi itu adalah yang pertama di sini sebutkan Rasulullah, la yuzlimu, tidak boleh menzoliminya dalam bentuk apapun, tidak boleh zolim. Zolim itu apa? Zolim itu menempatkan sesuatu tidak sesuai pada tempatnya, menyakiti, ya, menganiaya, menipu, merampok, dan melakukan kejahatan apapun, ya, tidak boleh kepada muslim. Menguasai hartanya tidak boleh. Jadi kalau kita mengenal seorang itu adalah seorang mukmin, seorang muslim, tidak boleh menampar, ya, bahkan apalagi sampai membunuh. Karena ada kisah, ada cerita, ya, seorang sahabat yang ketika berperang, kemudian musuhnya itu sudah tidak berdaya, kemudian dia mengucapkan syahadat. Musuhnya yang sudah tidak berdaya ini mau dibunuh, dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi oleh sahabat ini tetap dibunuh. Nah, berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW, kemudian saking marahnya beliau, ya, sahabat ini sampai di wahai fulan, saya tidak sebutkan namanya, ya, sungguh aku tidak bisa menjamin engkau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena engkau telah membunuh orang yang sudah bersyahadat. Jadi tidak boleh. Jadi kalau kita melihat, mengenal dia itu memang sudah mengucapkan syahadat, berarti dia itu seorang muslim, tidak boleh menzalimi. Karena nanti kezaliman itu akan dibalas. Yang membalas Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Apapun kezalimannya, ya, dari yang paling ringan yang sampai paling berat, tidak boleh. Termasuk mengambil hartanya, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, ini tidak boleh menzalimi sesama muslim. Maka ketika terjadi misalnya peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu mengajak. Jadi ketika Rasulullah berdakwah mengajak suatu kaum untuk mereka itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalau mereka itu kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya, sudah selesai, tidak diperangi lagi. Tapi kalau kemudian mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, diperangi. Diperangi itu kalau mereka kalah, ya, yang dilakukan Rasulullah, mereka ditawarkan mau bersyahadat, mau jadi orang muslim. Kalau jadi orang muslim, maka dilepaskan, dibebaskan, sudah selesai. Tapi hukum-hukum Islam diterapkan. Jadi mereka harus sholat, mereka harus membayar zakat dan sebagainya. Tapi kalau mereka tidak mau beriman, maka berlaku hukum mereka itu sebagai kafir zimmi, kafir yang lemah, yang mereka itu harus membayar pajak jizyah. Jadi berlaku seperti itu. Tetapi harta mereka bisa diampas. Jadi semua kekayaannya itu kalau kalah, mereka tidak mau beriman, hartanya diambil jadi ghanimah. Tapi kalau mereka beriman nggak diambil. Nah, seperti ini. Jadi ini berlaku. Maka tidak boleh menzalimi ini dalam skala kecil sampai skala besar terjadi seperti itu. Nah, kalau kita skala kecil-kecilan, ya, tidak boleh kita menyakiti saudara kita. Kalau kita tahu muslim, ya, bukan berarti nanti kalau bukan muslim tidak boleh menyakiti, ya, tergantung. Nah, kemudian tidak boleh menzalimi. Yang kedua, wala yuslimuhu, dan tidak boleh menyerahkannya kepada musuh. Jadi ini kaitannya dengan perang. Jadi makake koncone menjadi kambing hitam, ya. Anda boleh. Jadi dalam peperangan, ya, kita ini
wah itu, padahal dia seorang muslim, diserahkan untuk menjadi tebusan, tidak boleh. Atau yang seringkali ya, kalau kita tidak sampai dalam peperangan, seringkali kita ini ingin selamat. Contoh nih, dalam sebuah perusahaan terjadi kesalahan. Nah, ada kepala bagian, ada marketing, ada manajer pemasaran misalnya. Terjadi kesalahan. Padahal kesalahan itu kolektif, tapi karena saya seorang manajer pemasaran, saya nggak mau salah. Akhirnya itu sih salah marketingnya, kan? Padahal kesalahan itu kesalahan kolektif. Nah ini tidak boleh begitu. Kita harus gentleman ya, jadi harus jujur. Kalau memang kesalahan itu kesalahan bersama, harus diakui. Oh iya, karena kewenangan itu tergantung posisinya masing-masing. Demikian juga bernegara, berbangsa ya. Jadi kadang-kadang terjadi ada kesalahan. Karena kita ingin menjadi Mr. Clean, yang bersih, cari kambing hitam, mencari orang lain sebagai sasaran kesalahan. Nah ini maksudnya begitu. Sehingga seorang muslim tidak boleh begitu. Kalau memang dia salah, harus diakui kesalahannya, harus mengakui kesalahannya. Tidak boleh melempar kesalahan kepada saudara muslim yang lain. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan lagi, menjelaskan dalam hadis ini, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah pun akan selalu memberikan atau memenuhi kebutuhannya. Jemaah sekalian, jadi manusia itu selalu punya kebutuhan. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kebutuhan. Jadi sekaya-kayanya manusia, sepunya-punyanya harta dia, pasti dia punya kebutuhan. Orang mau dia punya uang banyak, mau bangun rumah, pasti dia akan memenuhi, minta tolong kepada tukang bangunan, karena dia tidak bisa noto boto sendiri ya, tidak bisa. Pasti semua orang akan memerlukan hajat, memerlukan kebutuhan. Dan kebutuhan itu, kalau kita belajar teori kebutuhan itu ada kebutuhan fisik, ada kebutuhan rohani, ada kebutuhan baik yang jasmani, rohani, semuanya ada kebutuhan. Dan di situ tidak ada manusia yang sempurna kemudian semua kebutuhannya tercukupi, tidak ada. Maka di sini Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, artinya menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memberikan dia itu, kebutuhan dia itu akan dicukupi oleh Allah.